Halo listeners, kembali lagi bersama Hadi MC. Yeay! Wah, rasanya udah lama ya Hadi MC nggak mengudara dan bersama-sama dengan para listeners. Tentunya senang sekali pada kesempatan ini Hadi MC bisa kembali hadir di tengah-tengah kesibukan kita semua menjelang kuartal 3 menuju kuartal 4, di mana kesibukan di tahun 2024 ini mengakibatkan kita makin hari bukan makin sempat, makin hari makin disibukkan dengan berbagai rutinitas yang kita alami dan kita hadapi. Anyway, listeners, dalam beberapa minggu ini saya mencoba mensurvei teman-teman dekat saya, orang-orang yang sering bertemu dengan saya bertanya dengan mereka. Hey bro, kira-kira apa harapan dan cita-cita kamu yang belum tersampaikan? Atau hai sis, apa sih goal terbesar dalam hidupmu? Dari 10 orang yang saya tanyakan, kurang lebih ada 8 orang yang mengatakan satu kata yang sama, yaitu pengen sukses. Lalu saya kembali menggali. Sukses seperti apa yang kalian ingin raih dan ingin capai? Mereka sempat berpikir 2-3 detik, akhirnya menjawab, apa ya? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya merenungkan dan mempersiapkan materi hari ini supaya kita semua bisa sadar bahwa ternyata setiap orang pasti punya mimpi. Setiap orang pasti punya cita-cita. Tapi setiap orang belum tentu bisa mendeskripsikan dengan jelas apa yang ingin dia capai, termasuk sebuah kata sukses. Listeners, hari ini kita akan bahas tuntas, kupas tipis-tipis, kita belajar mengenai arti kata sukses. Sehingga ketika kita mau mencapai sebuah yang kita anggap sukses, kita benar-benar pada akhirnya kita benar-benar bisa merasakan bahwa memang ini langkah suksesnya. Oke, kita bagi dalam 3 kata, yaitu suk, se, dan s. Namun sebelumnya, yuk mari kita saksikan yang berikut. Saudara Hadi Sutarji. Ya. Yang kedua adalah The Most Creative. Pemenang kategori ini dipilih oleh tim audiens pada sesi final penjurian pada hari ini. Pemenangnya adalah Bapak Hadi Sutarji. Oke listeners, balik lagi bersama Hadi MC. Rumahnya motivasi dan tentunya inspirasi buat kita semua. Listeners, kata sukses selalu mudah diucapkan dan terkadang kata ini klise. Namun setiap orang ketika ditanya lebih lanjut, ketika digali lebih detail, mau jadi apa? Tadi saya katakan dari 10 orang yang saya tanyakan, 8 bingung dengan arti kata sukses versinya masing-masing. Padahal sukses buat kita semua, masing pribadi, masing orang tentunya berbeda-beda. Ada yang merasa sudah sukses jika sudah bisa buka sebuah toko. Entah toko itu ramai atau enggak, yang penting langkah suksesnya buka toko. Ada juga yang sudah merasa sukses kalau dia sudah mencapai sebuah nominal tertentu di dalam tabungannya. Ada juga orang yang merasa sudah sukses kalau dia diakui secara kebanyakan orang bahwa dia bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menjadi orang baik dan lain sebagainya. Di sini kita akan gali sehingga kita semua ketika mengatakan pengen sukses, kita mau mencapainya dengan kerja keras dan tentunya dengan kesadaran penuh bahwa memang pengen sukses. Oke, kita gali seperti tadi janji saya, di mana kita akan menggali kata sukses itu sendiri. Suk. Suk ini artinya sukai pekerjaanmu. Listeners, banyak dari kita mungkin terjebak, tanda kutip terjebak dalam sebuah rutinitas yang pada akhirnya kita merasa bahwa pekerjaan ini bukan gue banget deh.
Ini karena terpaksa aja. Gua coba ngelamar di 10 perusahaan, yang keterima cuma ini doang. Ketika diterima, ya mau nggak mau, udah terima aja pekerjaan ini. Menjalani rutinitas, akhirnya mengakibatkan kayaknya hidup nggak ada artinya. Kayaknya seperti robot, nggak seperti passionnya. Listeners, hati-hati dengan sebuah paradigma atau stigma yang melekat pada diri kita karena kita merasa terjebak. Apalagi, seperti kata orang-orang ya, jangan ludahi mangkok atau piringmu. Saya setuju banget, di mana kita bekerja, di mana kita mencari nafkah, di mana kita menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam atau sepertiga dari keseharian kita, 24 jam, 8 dibagi 24 jam, berarti sepertiga dari hidup kita, itu kita habiskan di waktu kita bekerja, baik di kantor ataupun di usaha kita. Namun anyway, teman-teman, jangan pernah kita meludahi mangkok kita. Karena apa? Karena di sana kita mencari nafkah. Di sana kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sana kita juga diajar untuk nggak selalu kita, tapi ada orang lain dan ada tim. Oleh sebab itu, yang pertama, sukai pekerjaanmu. Mungkin kita terjebak di dalam sebuah kondisi, tapi yuk coba kita gali lebih dalam. Setiap pekerjaan yang diberikan pada kita, mungkin hari ini membuat kita sebel. Mungkin membuat kita nggak suka. Itu terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat ke belakang, begitu banyak proyek yang kita sudah selesaikan, begitu banyak pekerjaan yang sudah kita selesaikan, dan orang lain melihat, ternyata si Hadi ini bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Walaupun tidak sempurna, tapi sudah dapat diselesaikan dengan baik. Listeners, ketika kita bisa menyelesaikannya, dan kita melihat ke belakang, ternyata kita bisa melangkah sampai hari ini. Artinya, coba sukai pekerjaanmu, walaupun itu sulit. Menyukai pekerjaan itu nggak gampang, tapi kalau listeners lihat di kantor, orang-orang yang suka julid, orang-orang yang suka mau menang sendiri, orang-orang yang selalu perhitungan, coba dilihat berapa banyak yang lebih berkesempatan untuk naik jabatan, berkesempatan untuk promosi, berkesempatan untuk mencapai satu jenjang tertentu. Tentu kita bisa jawab bahwa orang-orang seperti ini akan tetap seperti itu. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dia akan tetap di posisi itu. Tapi orang yang sukai pekerjaannya, orang yang selalu mau bekerja dengan baik, walaupun dia sulit atau susah untuk mengikutinya, tapi dia mau menyelesaikannya, dia akan mencapai sebuah titik maksimal dalam hidupnya. Jadi, listeners, jangan lupa sukai pekerjaanmu. Yang kedua, suknya sukai pekerjaanmu, C-nya, sering-sering evaluasi. Listeners, kalau kita sudah menyukai pekerjaan kita, tentunya kita ingin hasil yang terbaik. Dengan kita menyukai, kita juga akan terus mau belajar. Dengan kita menyukai, kita akan terus mengulik lebih dalam, lebih baik lagi. Susah gak? Susah banget. Gak gampang, teman-teman. Tapi dengan kita modal sukai, kita bisa memulai sebuah pekerjaan dan mengakhirinya dengan baik. Dan C-nya, sering-sering evaluasi. Karena apa? Dengan kita mengevaluasi, kita bisa melihat apakah pekerjaan yang selama ini kita lakukan, yang pertama, efektif atau enggak. Kalau nggak efektif, berarti banyak waktu yang terbuang. Begitu banyak pekerjaan yang mungkin seharusnya lebih efisien, lebih cepat dikerjakan. Kalau kita tidak evaluasi, maka kita akan kalah dari setiap rekan kerja kita yang lain. Dan jangan lupa, ketika kita evaluasi, kita butuh orang lain. Kita bisa melihat cerminan wajah kita dengan baik, tapi kita nggak bisa melihat belakang wajah kita. Kita nggak bisa melihat samping kita dengan jelas. Kita nggak bisa melihat atas kita dengan jelas. Kita nggak bisa melihat seluruh bagian aspek hidup kita dengan jelas. Oleh sebab itu, kita butuh yang namanya CCTV. CCTV itu siapa? Orang lain. Orang lain akan melihat kita, apakah kita ini memang sudah bagus. Atau orang lain bisa mengkritik kita habis-habisan. Anyway, kritik itu jadikan sebuah
batu lompatan kita. Jangan sampai kritik itu menjadi batu sandungan buat kita. Karena dengan kritik kita bisa maju. Tanpa kritik kita akan merasa nyaman dengan posisi kita saat ini. Kita akan merasa nyaman dengan pola pekerjaan kita. Coba kita ubah dengan apa? Dengan kita dengar kritik dari orang lain. Kita dengar nasihat dari orang lain. Kita dengar semua hal. Tapi hati-hati, semua yang kita dengar, semua yang kita terima dari orang lain, enggak semuanya 100% benar. Karena saya yakin dan percaya, sekeras apapun batu, kalau dihantam terus, pasti dia akan hancur. Begitu juga hati dan hidup kita. Kalau setiap hari orang bilang, jelek lu, enggak punya attitude lu kerja nggak bener lu. Tapi kalau setiap hari kita dengar itu, kita akan hancur. Seimbangi dengan orang-orang di sekeliling kita yang memang mau kita bertumbuh dan kita mau sukses bersama-sama. Hindari orang-orang yang cuman kerjanya menyakiti orang lain. Kita bisa bedakan ya, listeners ya. Orang-orang yang memang tulus dalam memberikan kritikan, tulus memberikan masukan kepada kita, sama orang yang memang tujuannya ingin menjatuhkan kita. Tapi tujuan menjatuhkan kita pun kita bisa pakai itu menjadi alat untuk kita maju, teman-teman. Kita mau buktikan bahwa, lu hari ini bisa ngomong sama gua bahwa gua jelek, bahwa gua kerja nggak becus. Gua buktiin, gua bisa lakukan yang terbaik. Ya teman-teman, sering-sering kita evaluasi diri. Nah, dari kata sering-sering evaluasi ini, listeners, kita jadi tahu, semua pekerjaan yang kita lakukan, yang kita sukai tadi, apakah cocok dengan kita? Contoh listeners, saya sangat suka bernyanyi, teman-teman. Bernyanyi, suka bernyanyi begitu ya. Tapi ketika orang lain bilang, "Di, suaranya nggak bagus." Berarti ketika kita suka tapi orang lain nggak bisa terima, berarti sana ada benturan. Benturan ini nggak mengakibatkan sebuah benturan yang menghasilkan harmonisasi, tapi menghasilkan benturan yang tidak harmonisasi, yang pada akhirnya merugikan kita dan merugikan orang lain yang mendengarnya. Oleh sebab itu, dengan kita sering mengevaluasi, kita sering melihat dan sering mendengar apa kata orang, kita bisa juga melihat bahwa benar gak ya, dengan kita menyukai pekerjaan ini, kita berada di tempat yang tepat. Jangan sampai kita menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk pekerjaan yang jangan-jangan bukan bakat kita, bukan passion kita. So listeners, kita udah punya dua kata, sukai pekerjaanmu. C, sering-sering evaluasi diri. Dan S yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu kita semangat dan syukuri. Semangat mengerjakan semuanya, teman-teman. Nggak gampang, tentu nggak gampang ketika saya membangun YouTube channel ini, listeners. Saya mau cerita dikit. Begitu banyak orang-orang yang memberi semangat tentunya. Saya thank you banget untuk setiap listeners yang memberi semangat terus. Ayo Di, maju. Ayo Di, terus memberikan inspirasi dan motivasi melalui YouTube Hading MC. Tapi ada juga yang bilang, aduh ngapain sih buang-buang waktu. Nggak bermakna, nggak kepake. YouTube-nya ketinggalan begitu ya, semua orang udah hebat-hebat. Tapi saya yakin dengan kata semangat itu, kita memulai dari titik pertama kita. Sehingga titik pertama ini menjadi langkah kita mencapai titik suksesnya saya. Mencapai sebuah titik di mana saya bisa berguna dan menjadi inspirasi buat orang lain. Yang pertama, semangat. Dan yang terakhir, syukuri. Kenapa kita harus bersyukuri? Karena semua yang ada pada kita hari ini adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Yakin dan percaya, listeners. Semua yang listeners bisa hadapi dan listeners bisa lewati sampai hari ini, semua adalah berkat Yang Maha Kuasa. Apapun kepercayaan kita, apapun yang kita yakini, semua pasti berasal dari Yang Maha Kuasa, dari yang sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Kalau dipikir-pikir, beberapa tahun lalu kita menghadapi masa yang sangat-sangat sulit. Di mana kita mau jualan, kita mau bisnis, kita mau bekerja, gaji dipotong, sana sini di PHK. Tapi kita bisa sampai pada hari ini, di mana ekonomi tumbuh dan sudah mulai membaik.
Dan kita masih sampai hari ini diberikan nafas. Sampai hari ini kita diberikan tubuh jasmani yang sehat. Oleh sebab itu, syukuri. Dengan kita mensyukuri, maka kita punya modal besar melangkah menjadi pribadi yang sukses. Nggak mudah listeners, tapi percaya dengan kita menjalani setiap bagian kita. Percaya banget, yang Maha Kuasa pasti mengerjakan bagiannya untuk kita. Oleh sebab itu, sukai pekerjaanmu. Sering-sering evaluasi. Kalau ada yang salah, diganti caranya. Banyak orang mengalami kesalahan yang sama karena apa? Karena memiliki cara yang sama diulang-ulang. Contoh misalkan, kita tahu bahwa kita selalu terlambat datang ke kantor karena bangunnya jam 5 pagi. Kita menyalahkan, oh keretanya banyak orang. Saya suka terjadi error di kereta gitu ya. Sering keretanya suka mandek gitu. Dan ramai sekali. Lalu suka nggak dapat angkot. Suka macet di jalan. Kalau kita mengulang pekerjaan kita setiap hari yang sama, tetap bangun jam 5, kita akan memperoleh hasil yang sama. Tapi kalau kita coba mengganti, coba kita bangun lebih pagi dikit, 4.30. Apakah masih sama? Tentu berbeda situasinya. Kita mengalami sebuah perspektif yang berbeda. Oleh sebab itu, hanya orang bijaksana yang bisa melakukan dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita tetap mau memakai cara yang sama, menghasilkan hasil yang berbeda, itu nama juga mimpi di siang bolong. Oleh sebab itu, listeners, yuk sama-sama kita evaluasi diri kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena apa? Karena kita nggak pernah melihat kembali ke diri kita. Yang penting kita kerja terus, hantem terus. Tanpa ada evaluasi, semuanya lama-lama akan menjadi sia-sia. Dan yang terakhir, semangat. Dan tentunya syukuri. Karena kita punya tubuh jasmani yang sehat dan bugar. Kita masih diberikan oleh Maha Kuasa kekuatan yang ada pada diri kita. Kesehatan. Kita harus menggunakan energi positif kita untuk maju. Karena itu kita perlu syukuri apa yang ada dalam diri kita. Boleh kita gagal, boleh kita jatuh, tapi jangan sampai kita nggak bangun. Kita boleh jatuh 100 kali. Jangan lupa tambahkan rumus +1 dari jatuh itu. Untuk bangun. Jatuh 100, bangun 101 kali. Jatuh 1000 kali, bangun 1001 kali. Karena kita mau at the end kita tetap berdiri. Jangan sampai kita punya rumus, jatuh 100, ya udah 100 itu juga kita gagal. Kita nggak mau bangun. Tapi kalau kita tambahkan kata 1 plus dari kata-kata jatuh itu, kita akan menuju sebuah kesuksesan versi kita masing-masing. Jangan bandingkan dengan kesuksesan orang lain. Karena masing-masing kita diberikan kapasitas dari Yang Maha Kuasa itu berbeda-beda. Dengan kapasitas yang berbeda, maka ada tanggung jawab yang berbeda yang Maha Kuasa ingin limpahkan ke kita. Yuk kita maju terus. Salam sukses untuk kita semua. Tentunya bersama dengan Hadi MC, rumahnya motivasi dan inspirasi. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan teman-teman boleh kasih masukan terus buat Hadi MC. Kita boleh maju bersama-sama dan kita boleh terus menjadi pribadi yang sukses versi kita. Salam inspirasi dan motivasi. Bye-bye.